Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Ma'had Bahrul Huda yang insya Allah semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pembahasan kita pada sore hari ini, yakni terkait perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadal fasl, utawi iki iku ana fasol suwiji. Tabtulu dadi batal apa as-sholatu salat bi arbaati asyarota kelawan 14 khoslatan apane maceme. Pembahasan kita untuk sore hari ini yakni terkait perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat yang kita kerjakan, yang jumlahnya ada 14. Penting sangat kita ketahui untuk kesempurnaan sholat yang kita kerjakan. Karena ketika kita tidak memahami masalah ini, sholat kita anggap benar, padahal itu sudah batal, artinya sudah tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. 14 perkara yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama bil hadasi, sebab hadas. Yang nomor 1 adalah hadas, baik sholat sendiri maupun ikut berjamaah bersama imam atau menjadi makmum. Ketika berhadas, otomatis sholat yang dikerjakan menjadi batal. Hadas itu sebab apa? Ada kalanya khurujus syai'in minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Misalkan kita keluar kentut, maka otomatis kita berhadas. Nah, ketika berhadas, sholat kita batal. Atau karena tertidur otomatis tidak termasuk membatalkan sholat, tetapi membatalkan wudhu. Sementara wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Tapi kita lihat duduk yang bagaimana yang bisa membatalkan wudhu itu. Ketika kita tidur dalam keadaan sujud, otomatis ada anggota yang dimungkinkan ketika tidur itu keluar sesuatu, dalam hal ini adalah kentut. Tapi kalau tidurnya pada tetap posisinya tempat duduk, maka senyenyak apapun tidur yang ia lakukan tidak akan membatalkan wudhunya. Yang pertama yakni sebab hadas. Seseorang yang menyebabkan dirinya harus berwudu atau mandi besar. Karena hadas sendiri ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Misal kita sholat terlalu berhalusinasi sampai membayangkan hal yang tidak saking nikmatnya keluar sesuatu dari zakar kita, maka itu juga termasuk hadas. Maka itu otomatis membatalkan sholat kita. Yang pertama adalah sebab hadas. Yang nomor 2,
Wa biwuku'in najasati lan kelawan tumibone najis. Ilam tulkoh lamun ora den uncalaken apa najasah halan ing dalem saknalika min gori hamlin saking tanpa gawa. Kemudian yang nomor 2, perkara yang membatalkan sholat adalah kejatuhan sesuatu yang najis. Yang ketika sesuatu yang najis ini tidak langsung kita buang secara spontan atau respon, tanpa menyentuh, maka otomatis membatalkan sholat kita. Misal kita sholat di tanah lapang atau di dalam masjid, kemudian ada kotoran cicak kering ada di baju kita. Kita tahu, maka spontan langsung kita gerakkan, kita buang. Dan dibuangnya ini tanpa menyentuh, tanpa memegang. Jadi hanya sebatas gerakan seperti ini. Tapi kalau najisnya najis kering, maka otomatis itu sangat sulit dan spontan najis. Sholat kita menjadi batal. Seumpama ada najis terkena di kopiah kita, terjatuh sesuatu, ada burung lewat mengeluarkan kotoran tepat di kopiah kita, spontan kita buang kopiah ini, maka itu tidak akan batal sholat kita. Jadi di sini keterangannya ilam tulko halan min gori hamlin. Ketika ada najis, spontan kita buang, cara membuangnya tanpa menyentuh, tanpa memegang. Dalam hal ini otomatis najis yang kering. Tapi kalau najis basah sangat sulit, apalagi kalau terkena baju. Kita membuka baju, bagaimana prosesnya? Otomatis membutuhkan gerakan yang sangat banyak, dan itu bisa berakibat rusaknya, batalnya sholat kita. Jadi ketika terjatuh barang najis, spontan kita buang. Kalau najis itu kering, dengan tanpa memegang, menyentuh, memindahkan tidak. Cukup kita gerakkan dengan seperti ini. Kalaupun najis basah, sangat sulit otomatis. Kecuali kalau kita sholat di sampingnya keran, tempat cuci. Ada najis terkena tangan, langsung kita gerakkan untuk membersihkan dengan keran yang mengalir tadi. Dan itu tanda petiknya adalah ilam tulko halan. Harus dibuang seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Sudah tahu ada najis tapi dibiarkan dengan alasan nanti dibuang, tidak bisa. Ilam tulko halan. Yang nomor 2 adalah terjatuhnya sesuatu yang najis di tubuh maupun di pakaian kita, yang kalau tidak dibuang secara spontan atau seketika, maka itu membatalkan sholat. Tapi kalau segera dibuang dengan catatan tanpa memegang, itu tidak membatalkan sholat. Yang nomor 3, wangki safil aurati lan kebukae aurat. Ilam tustaru lamun ora den tutupi opo aurat halan ing dalem saknalika. Kemudian yang nomor 3, perkara yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat, yang kalau tidak ditutupi seketika, maka otomatis membatalkan sholat. Terbukanya aurat di sini karena gerakan yang kita lakukan atau karena tersingkap oleh angin. Tapi kalau dibuka oleh teman kita yang jahil, otomatis membatalkan. Jadi misal kita sholat di tanah lapang menggunakan sarung. Angin berhembus kencang, sehingga sarung ini terbuka sampai di atasnya lutut. Nah, kalau kita tahu seketika, langsung kita tutup supaya posisinya menutupi aurat kita.
maka itu tidak batal. Tapi kalau ketika terbuka kita biarkan dengan alasan enak sriwing, maka tidak sumuk menjadi ISIS, maka itu otomatis membatalkan sholat kita. Jadi ketika tahu ada yang terbuka dari anggota kita, misalkan kalau laki-laki adalah lutut, maka spontan kita tutup. Maka alangkah baiknya ketika sholat itu menggunakan baju rangkap. Dalam hal ini kalau laki-laki adalah celana yang mana panjangnya di bawah lutut. Sebagai antisipasi ketika kita sholat, sarung yang kita gunakan ini terbuka. Lah kalau tidak menggunakan celana, hanya celana dalam, sementara kena angin kita biarkan, maka otomatis sholat yang kita kerjakan menjadi batal. Atau karena tidak terkena angin, dibuka oleh teman dengan sengaja, langsung diangkat, itu jelas malah langsung batal. Sholatnya batal, yang membuka dapat dosa dari apa yang ia kerjakan. Termasuk lagi wangkisafil aurat, khususnya bagi perempuan, adalah manakala menggunakan mukena sambungan. Bawah sendiri, atas sendiri, itu sangat rawan terkena yang namanya inkisaful aurat atau terbukanya aurat. Kenapa? Karena ketika tanpa memakai lengan yang panjang, sementara ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ada kemungkinan siku ini akan terlihat dari dalam. Lah, ini termasuk auratnya perempuan. Ketika terbuka, otomatis harus spontan ditutup. Lah, bagaimana cara menutupnya kalau ketika menggunakan gerakan seperti ini? Jadi sangat aman bagi seorang perempuan sholat itu menggunakan kaos atau baju lengan panjang. Artinya ketika menggunakan mukennah yang sambungan itu bisa diantisipasi yang namanya inkisaful aurat. Maka lebih baik itu menggunakan mukennah yang terusan, langsung satu lonjor. Tapi kadang katanya tidak modis lah, mukenanya orang tua, padahal itu adalah yang lebih aman dari terbukanya aurat. Begitu pula dengan rambut. Mukena perempuan ketika ada rambut satu helai keluar dari mukena, ada di dahi, maka langsung ditutup, langsung dimasukkan. Kalau dibiarkan saja, itu namanya inkisaful aurat, terbukanya aurat. Kalau dibiarkan, otomatis membatalkan sholat yang dikerjakan. Terbukanya aurat tidak menjadi batalnya sholat kalau langsung ditutup. Wangkisafil aurati ilam tustar halan, yaitu ketika ditutup seketika. Yang nomor 4, wanutqulan ngucap utawa ngomong biharfaini kelawan rong huruf au harfin utawa sak huruf mufhimin kang mahamaken. Kemudi amdan khali sengojo. Kemudian yang nomor 4, perkara yang membatalkan sholat adalah mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang memberi pemahaman, maka itu membatalkan sholat. Kita sholat Allahu Akbar, ada teman yang memanggil fulan, ya, kita jawab dengan lafadz ya. Ya itu terdiri dari 2 huruf y dan a. Itu otomatis membatalkan sholat. Tidak boleh. Atau 1 huruf yang memberi pemahaman itu juga membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab misalkan ki, kita mengucapkan ki, itu memberi pemahaman, ki maknanya adalah jagalah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya jagalah. Wako yaki wikoyatan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ikan pari. Dalam bahasa Jawa namanya ikan P. Maka ketika kita sholat menggunakan lafadz P, otomatis batalah sholat kita. Karena meskipun satu huruf dan itu memberi pemahaman, otomatis batal sholat kita. Dua huruf meskipun tidak memberi pemahaman, itu juga membatalkan sholat. Maka di sini penting kita pahami, ketika kita batuk dengan suara yang itu otomatis sudah dua kata, dua kalimat, dan itu sudah memberi pemahaman. Ada kalanya minta sesuatu atau mengejek atau yang lain. Misalkan ada orang bercerita tentang pasangan satu dengan yang lain, kita mendengar langsung kode. Maka yang kita mendengar kata itu otomatis paham, maknanya adalah sindiran atas apa yang dibicarakan. Maka ketika kita sholat, batuk pun atau dehem tidak usah seperti itu. Tidak boleh. Atau tertawa. Sholat tertawa dengan mengeluarkan suara yang memberi pemahaman. Wak, 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 wak. Otomatis batal sholat kita. Atau menangis yang mengeluarkan suara yang memberi pemahaman. Suara hu itu memberi pemahaman kepada orang yang mendengar, dan itu terdiri dari dua huruf, maka otomatis membatalkan sholat. Sholat menangis sangat baik ketika mendengar ayat-ayat yang berhubungan dengan siksaan Allah. Maka cukup air mata yang keluar. Suara sebisa mungkin dihilangi. Jadi tertawa, dehem, itu bisa memberi pemahaman, dan kalau memberi pemahaman otomatis membatalkan sholat yang kita kerjakan. Kecuali kalau bersin itu adalah refleks. Aduh, refleks tidak bisa ditahan. Tapi meskipun seperti itu sebisa mungkin untuk ditahan. Artinya suara itu tidak begitu keluar dengan suara yang sangat keras. Maka jangan malah diplongkan. Akhirnya bisa mengganggu jamaah kiri kanan kita. Sebisa mungkin ditahan dengan suara yang ditutup. Wan nutqu birhafaini, mengatakan dua huruf meskipun tidak memberi pemahaman membatalkan sholat. Au harfin muhimin, atau satu huruf tetapi bisa memberi pemahaman, itu membatalkan sholat. Wal muftiru lan perkara kang batalaken sholat amdan khale sengaja. Termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi adalah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum, muntah dengan sengaja, maka itu otomatis membatalkan puasa. Yang mana itu menjadi ketentuan juga membatalkan sholat ketika kita lakukan dalam keadaan sholat. Kecuali makan. Makan ketika puasa yang mana dilakukan dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasa.
Habis sholat subuh tidur, jam 10 baru bangun. Langsung menuju dapur, langsung makan satu piring. Setelah satu piring habis, alhamdulillah. Baru ingat, loh iya, sekarang bulan Ramadan. Maka makan yang kita lakukan karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Lah karena tidak membatalkan puasa, ya malah alhamdulillah. Bersyukur 2 kali. Bersyukur karena habis makan, bersyukur karena lupa, karena sudah kenyang. Anggap aja itu adalah bonus. Tapi kalau sholat, makan banyak otomatis membatalkan sholat. Tapi kalau sedikit tidak membatalkan. Misalkan ada daging yang menyelilit di sela-sela gigi kita. Kita sudah berusaha membersihkan dengan gosok gigi, dengan tusuk gigi, tidak bisa. Ketika kita gunakan untuk sholat, pas lafaz membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ternyata selilit itu lepas, masuk ke dalam perut kita, tidak termasuk membatalkan sholat. Kenapa? Karena jumlahnya sangat sedikit dan sudah berusaha untuk dihilangkan. Wabil akli lan kelawan mangan al kasiri kang akeh, nasian hale wong kang lali. Termasuk perkara yang membatalkan sholat lagi adalah makan banyak, yang mana makan banyak itu dilakukan dalam keadaan lupa. Dan jelas tidak mungkin ada orang sholat makan karena alasan lupa itu. Bagaimana dia mengerjakannya? Masa sholat dengan makan? Makan banyak membatalkan sholat. Tapi kalau sedikit, dengan contoh dagingnya berada di sela-sela gigi, itu tidak membatalkan sholat. Wasalasu harokatin lan telu piro-piro gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan senajan lali. Kemudian yang nomor 7, perkara yang membatalkan sholat lagi adalah gerak 3 kali secara berurutan, berturut-turut, meskipun dilakukan dalam keadaan spontan atau lupa. Dan yang perlu dipahami, 3 gerakan ini adalah gerakan anggota yang besar. Tapi kalau anggota yang kecil tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat adalah anggota yang besar. Mana anggota yang besar? Kedua tangan, kaki, leher, atau punggung. Ini adalah anggota besar, yang mana ketika melakukan 3 kali berturut-turut otomatis membatalkan sholat kita. Tapi kalau anggota kecil ini tidak membatalkan. Lah anggota kecil itu mana? Jari jemari, mata, hidung, mulut, ini adalah anggota kecil. Meskipun berkali-kali dalam sholat, maka tidak membatalkan sholat yang kita kerjakan. Misalkan kita ketip, kadang kita ketip berkali-kali dalam sholat. Mungkin karena ada debu, maka seperti ini tidak membatalkan sholat. Karena mata, ketipan mata termasuk anggota kecil. Yang membatalkan adalah anggota besar. Kaki, tangan, kepala, punggung. Kita sholat, kepala digeleng-gelengan karena kolesterolnya sudah mulai meninggi, maka terasa capek, kita gerakkan seperti ini, otomatis membatalkan sholat. Lah yang paling sering itu adalah ketika bangun dari rukuk untuk melakukan iktidal.
Lah ini yang perlu diwaspadai. Kita rukuk, sami Allahu liman hamidah, mestinya langsung plek menempel di paha. Tidak ada gerakan lagi. Karena ketika kita iktidal dituntut harus adanya tumak ninah. Lah, sementara banyak kita jumpai orang rukuk itu sami Allahu liman hamidah, tangan ini masih mengayun antara kiri dan kanan, baru plek. Lah seperti ini membatalkan sholat, karena tangan ini termasuk anggota besar yang ketika 3 kali gerakan membatalkan sholat. Maka ketika bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah, langsung plek menempel di paha. Kalau ada gerakan mengayun ke belakang ke depan, ke belakang ke depan, baru plek membatalkan sholat. Harus waspada. Begitu pula ketika kita menjadi makmum. Sementara ada orang di depan kita batal kemudian ke belakang. Cara kita mengisi sop depan maka harus dengan gerakan yang berhati-hati, tidak boleh langsung tek 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 tek. Itu termasuk gerakan 3 kali berturut-turut menggunakan kaki, apalagi menggunakan ayunan tangan. Tek 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 3 kali gerakan, kita berniat mengisi sop yang di depan. Karena kita melakukan melangkah gerakan yang cepat sebanyak 3 kali berurutan, itu membatalkan sholat kita. Lalu bagaimana cara yang benar? Yang pertama maju 1 langkah, berhenti. Kemudian disusul lagi, berhenti. Ada jeda sekiranya membaca subhanallah. Tidak boleh langsung tek 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 langsung berjalan. Maju berhenti, maju berhenti, langsung berhenti. Nah itu kan sudah maju. Jadi 3 kali gerakan anggota yang besar dalam sholat membatalkan sholat. Misalkan kita sholat punggung terasa capek, kita gerakkan, batal sholat yang kita kerjakan. Wal wasbah lan loncat al-fakhisah kang ombo. Kemudian yang nomor 8, perkara yang membatalkan sholat lagi adalah meloncat dengan jarak yang lebar. Apa manfaatnya ketika kita sholat kok meloncat? Misalkan ada orang di depan kita, batal sholatnya karena kentut, dia langsung ke belakang ke kamar kecil. Kosong jamaah di depan kita. Supaya tidak melangkah, langsung kita lakukan gerakan meloncat. Lup. Atau gerakan salto. Tidak boleh. Meloncat ketika sholat membatalkan sholat. Kalau ingin mengisi sop yang di depan, otomatis dengan cara tadi. Melangkah, berhenti sejenak, kemudian jangan langsung tek tek tek. Itu termasuk 3 kali wasala suharokatin mutawaliyatin, melakukan 3 gerakan anggota besar secara berturut-turut. Wador batulan mukul al mufrotu kang banter. Kemudian yang nomor 8, perkara yang membatalkan sholat adalah memukul dengan pukulan yang keras. Sholat tiba-tiba memukul. Tidak boleh. Ataupun memukulnya itu sebagai bentuk penghalang untuk orang yang lewat. Itu tidak boleh. Cukup kita gerakan seperti ini aja untuk menghalau atau menghadang orang yang lewat. Dengan catatan kita bisa menghadang orang yang lewat ketika kita sedang sholat, kita sudah membuat sutro atau sajadah. Sehingga orang itu tahu bahwa kita sedang melakukan sholat. Ketika kita sholat di tengah masjid, kita berdiri, mana mungkin kadang ada kalanya orang itu tidak tahu kita sedang
sholat. Maka ketika kita sholat lebih baik menggunakan sajadah atau sholat di dekat tiang supaya orang itu tahu bahwa kita ini sedang melakukan sholat. Ketika kita sholat sudah memakai sutro atau aling-aling atau menggunakan sajadah setidaknya, ada orang yang lewat, kita bisa melakukan penghadangan seperti ini. Tapi untuk yang boleh dihadang adalah orang yang akil, orang yang berakal. Tapi kalau anak kecil yang lewat lalu lalang, itu tidak perlu kita hadang. Wa ziyadatu ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa fi'li amdan khale sengaja. Kemudian yang nomor 9, perkara yang membatalkan sholat lagi adalah menambah rukun fi'li, rukun perbuatan di dalam sholat dengan sengaja. Apa rukun fi'li itu? Misalkan rukuk atau sujud atau rokaat dalam sholat yang kita kerjakan. Kita melakukan sujud 2 kali mestinya sudah cukup. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian mestinya berdiri. Atau kita ingin melakukan yang namanya duduk istirahat, boleh. Karena kita terasa gatal di dahi, alangkah enaknya kalau saya sujud lagi untuk saya gosok-gosokkan di tempat sujud. Maka seperti ini membatalkan sholat. Menambah rukun fi'li, membatalkan sholat. Rukuk yang dikerjakan sampai 2 kali setiap rakaat tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan lupa tidak sampai membatalkan sholat. Watakudumulan disi'i ala imamihi ing atase imame makmum. Biruk ataini kelawan rong biruk naini kelawan rong rukunan. Kemudian yang nomor 10, perkara yang membatalkan sholat lagi adalah mendahului gerakan imam dalam 2 kali rukun. Ini ketika kita menjadi makmum. Makmum hendaknya harus mengikuti gerakan imam. Maka makmum itu sangat tidak diperbolehkan mendahului gerakan imam. Mendahului 1 kali hukumnya haram, artinya makmum berdosa, tetapi sholatnya tidak batal. Tapi kalau mendahului 2 kali, otomatis menyebabkan sholat yang dikerjakan hukumnya batal. Misalkan imam sedang membaca surat, otomatis biasanya surat-surat yang panjang, akhirnya makmum tidak sabar, langsung rukuk. Walam yakullahu kufuwan akad. Baru sampai walam yakullahu karena merasa tergesa-gesa, makmum langsung rukuk. Sementara imam belum rukuk. Nah ini sudah mendahului 1 rukun. Imam rukuk kemudian makmum yang tadi i'tidal. Imam rukuk yang makmum tadi langsung sujud, maka sudah mendahului 2 rukun di dalam sholat yang ia kerjakan bersama imam. Dan ini otomatis membatalkan sholat yang ia kerjakan. Kalau dia tidak tahu terus saja, percuma sholat yang ia kerjakan. Karena pada dasarnya hukumnya sudah batal. Maka ketika menjadi makmum itu harus berniat untuk mengikuti gerakan apa saja yang dilakukan oleh imam. Mendahului gerakan imam 2 kali rukun membatalkan sholatnya makmum. Wa takhalufulan kari bihima kelawan ruk'ana ini bigori udrin kelawan tanpa udur. Kemudian yang nomor 11, perkara yang membatalkan sholat adalah terlambat dari gerakan 2 kali rukunnya imam.
Kalau mendahului dua gerakan imam, hukumnya membatalkan sholat. Kalau terlambat dua kali rukun gerakan imam yang tanpa adanya udzur, maka itu juga membatalkan sholat. Imam berdiri, walam yakullahu kufuwan ahad. Otomatis imam langsung ruku, Allahu Akbar. Sementara kita masih asik membaca surat-surat panjang. Sami Allahu liman hamidah, imam iktidal. Kita masih rokaat yang pertama, surat yang kita baca belum selesai. Mungkin karena baca surat Al-Baqarah. Langsung makmum imam Allahu Akbar, makmum imam sujud. Kita masih asik membaca. Lah seperti ini terlambat di dalam gerakan imam sebanyak 2 kali rukun. Terlambat rukuk, terlambat iktidal, terlambat juga sujud. Maka ketika menjadi makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar, membaca Fatihah, membaca surat walam yakullahu, ada makmum datang, Allahu Akbar. Imam langsung ruku, Allahu Akbar. Fatihah kita belum selesai, maka kita langsung saja ikut. Tidak perlu menyelesaikan Fatihah yang kita baca. Karena Fatihah sudah ditanggung dengan Fatihahnya imam. Karena kita mengejar jamaah 1 rakaat bersama imam. Terlambat 2 kali gerakan rukun imam tanpa adanya udzur membatalkan sholat. Wa niyatu qot'i sholati, lan niat megot sholat utawa mutus sholat. Kemudian yang nomor 13 adalah berniat mengakhiri atau memutus sholat. Ini otomatis membatalkan sholat. Allahu Akbar. Kemudian terbesit dalam hati, wes mari wae sholati, maka otomatis sholat yang ia kerjakan menjadi batal karena dia sudah berniat mengakhiri sholat yang ia kerjakan. Lah niat itu tidak diucapkan meskipun terbesit dalam hati, berniat untuk mengakhiri sholat, maka batalah sholat yang ia kerjakan. Watakliku lan gantongaken medot sholat bisain kelawan suwiji-wiji, atau menggantung memutus sholat dengan sesuatu. Misalkan terbesit dalam hatinya, nanti ketika rukuk aku tak mari sholat, maka ketika rukuk meskipun tidak diniati karena sudah digantungkan di awal tadi ketika berdiri, ini juga membatalkan sholat. Maka ketika sholat itu hati perlu dijaga. Satu cara menjaga hati dengan kita membaca doa-doa dalam sholat dan kita faham maknanya supaya sholat kita itu lebih bermakna. Ketika sudah selesai dari bacaan sholat, sementara kita menjadi makmum, kita isi dengan zikir, tetapi tidak perlu dilafadzkan dalam bibir. Hati mengucapkan misalkan berzikir Allah, Allah. Itu adalah untuk menjaga hati dari gangguan setan yang menggoda untuk berniat mengakhiri sholat. Wataro dudulan bolan baleni fi qot'iha ing dalam megot sholat. Termasuk yang membatalkan sholat lagi adalah berkali-kali di dalam hati berniat untuk memutus sholat. Mungkin ketika kita menjadi makmum di belakang imam yang panjang sekali, akhirnya capek dalam hati, kemudian wis mari wae, wis selesai saja, sudah kapok. Lah otomatis ini membatalkan sholat yang ia kerjakan. Itu adalah 14 perkara yang membatalkan sholat. Faslun ay hadal fasal utawi iki kono fasal suci. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem alladzi apa niatul imamah, niat dadi imam, arbaun iku ana 4.
Bab yang selanjutnya adalah perkara-perkara yang wajib atau sholat yang wajib diniati menjadi imam. Itu ada 4 sholat. Jadi sholat yang ketika menjadi imam disebutkannya lafadz imaman itu ada 4. Kemarin bab niat sudah disinggung ada 3 tingkatan. Ketika sholat yang kita kerjakan adalah sholat wajib, maka harus ada 3. Qasdul fi'li, menyebut 2 ta'yin, kemudian fardu. Ini harus disebutkan ketika niat. Allahu Akbar. Ketika misal sholat kita adalah sholat maghrib, kita menyebutkan usolli, itu namanya qasdul fi'li. Ta'yin, menyebutkan nama sholat yang kita kerjakan. Kemudian wafardiyati, menyebutkan sholat fardunya, fardon. Saya berniat sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu diucapkan ketika mulut mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti kita sudah melakukan qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Meskipun menjadi imaman tidak disebutkan tidak apa-apa. Salat menjadi imam wajib mengucapkan lafadz imaman itu ada 4. Yang pertama al-jumu'atu, salat Jumat. Ketika imam salat Jumat, maka harus disebutkan dalam niatnya lafadz imaman. Usolli fardul jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Imaman, disebutkan imamannya. Tapi kalau tidak sholat Jumat tidak apa-apa, karena hanya ada 3, qasdul fi'li, ta'yin, dan wafardiyah. Kemudian yang nomor 2 adalah wal mu'addatu. Mu'addatu sholat nyaur, sholat kodok. Sholat kodok atau sholat karena membayar hutang atas sholat yang kita kerjakan. Misalkan ada 5 atau 2 orang sama-sama meninggalkan sholat asar. Di waktu maghrib, di sahur atau di kodok. Yang menjadi imam wajib menyebutkan lafadz imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak qadha, tidak disebutkan imaman, tidak apa-apa. Wal mu'adha wal manduratu, lan sholat nazar. Begitu pula sholat nazar yang digantungkan pada sesuatu. Ketika nazar sudah tercapai, wajib melaksanakan nazarnya. Ketika menjadi imam, lafadz imaman harus disebutkan dalam sholat tersebut. Wa jam'atun, lan sholat jamak al mutaqaddamatun kang takdim fil matori ing dalam sebab udan. Kemudian yang nomor 4 adalah sholat jamak takdim. Yang menjadi imam wajib menyebutkan lafadz imaman lillahi ta'ala. Jadi makmuman atau imaman itu tidak menjadi ketentuan yang harus diucapkan dalam lafadz niat. Niat hanya ada 3 ketika sholat kita wajib. Yang pertama qasdul fi'li, kita melakukan pekerjaan, saya berniat usolli. Kemudian ta'yin, menyebutkan sholat apa yang kita kerjakan. Kemudian wafardiyati, fardon lillahi ta'ala. Usolli fardol maghribi fardon lillahi ta'ala, sudah cukup. Adapun arba'a rakaati mustaqbilal kiblati itu tidak diucapkan, tidak apa-apa. Kalau sholat kita adalah sholat sunnah, maka cukup 2, qasdul fi'li dan ta'yin. Misalkan tarawih, Allahu Akbar, usolli, tarawih, Allah, sudah sah. Saya berniat sholat tarawih, sudah sah, lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah tanpa sebab, cukup qasdul fi'li, saya berniat sholat Allahu Akbar, itu sudah sah. Jadi sholat yang
diwajibkan menyebutkan imaman ketika menjadi imam ada 4. 1 sholat Jumat, yang nomor 2 sholat qadha, yang nomor 3 sholat karena nazar yang sudah tercapai, yang nomor 4 adalah jamak takdim disebabkan karena hujan. Surutul qudwati wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Sekian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.